Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Namun lebih dahulu kita berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan untuk memohon yaitu pengertian dan hikmat daripadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini kami dapat akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja untuk menjelaskan makna dari firman yang akan kami renungkan hari ini. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Selasa 23 April 2024 tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apabila kita merenungkan tentang kebutuhan yang paling pokok di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia, yaitu makanan dan minuman, dan yang kedua yang disebut dengan tempat tinggal atau perumahan, dan yang kemudian adalah kelengkapan-kelengkapan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, salah satu kebutuhan itu adalah tempat tinggal atau perumahan atau tempat kita berdiam, merupakan sesuatu yang sangat vital di tengah-tengah kehidupan kita. Namun saudara-saudara yang kekasih, di tengah-tengah kebutuhan itu kita selalu berusaha bagaimana tempat tinggal kita itu adalah penuh dengan kedamaian, penuh dengan suatu kenyamanan. Bahkan apabila di rumah itu mengalami suatu kelengkapan di dalamnya yang cukup istimewa atau lux atau cukup mahal, maka kita pasti akan menjaga rumah itu supaya jangan dibongkar atau dicuri oleh orang-orang yang berusaha untuk mencari keuntungan dari rumah kita itu. Namun saudara-saudara kekasih, sepanjang kita hidup pasti kita akan mengalami suatu pencobaan yang disebut dengan kita akan mengalami kerugian oleh karena peristiwa pencurian atau kebakaran atau bencana-bencana yang lain. Namun saudara-saudara yang kekasih, dalam firman Tuhan hari ini, Paulus mengajarkan dan mengatakan bahwa kehidupan kita itu, selama kita berdiam di tengah-tengah dunia ini, kita akan mengalami semuanya itu karena kita menyadari bahwa tidak ada yang kekal dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya diarahkan oleh Paulus dalam firman Tuhan ini bahwa kita berkemah di tempat kediaman yang di bumi ini yang dapat dibongkar. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, tempat tinggal atau kemah yang menjadi tujuan akhir dalam perjalanan hidup kita adalah tempat kediaman kita di surga, di mana suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dapat dibuat oleh tangan manusia dan tidak terganggu gugat oleh apapun di tengah-tengah kehidupan yang terjadi di dunia ini. Oleh sebab itu saudara-saudara kekasih, marilah kita mencari dan selalu mengarahkan hati kita untuk lebih besar, mengarahkan perjalanan hidup kita menuju suatu tempat yang disebut dengan kediaman yang kekal, yaitu di surga. Dan tentu saudara-saudara, selama kita hidup di dunia ini, mari kita selalu menanamkan dan memelihara yang disebut iman kita kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah menyediakan dan menjamin rumah yang kekal itu bagi hidup kita. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita,
kadang-kadang yang mencobai kita untuk menghancurkan pengharapan kita pada akhir perjalanan itu, yaitu surga itu sendiri. Mari kita tetap menjaga itu di dalam iman percaya kepada kita. Mari kita tetap senantiasa mencari kerajaan Tuhan, kerajaan Allah di tengah-tengah hidup kita, karena kita tahu itulah yang menjadi akhir di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala firman-Mu yang kami renungkan hari ini. Biarlah kami tidak lebih besar hanya menaruh pikiran kami kepada hal-hal bersifat dunia ataupun harta dunia, tetapi biarlah kami menaruhkan selama hidup kami dunia ini untuk mencari yang disebut dengan harta surgawi. Karena kami tahu bahwa harta surgawi dia itu tempat yang akan kami tempati akhir hidup kami, akan menjadi bagian terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.